Pemirsa Sinpo TV dan sahabat mutik sekalian, setelah tertidur selama 28 tahun, Blok Masela dibangunkan oleh Prabowo Subianto untuk menjadi proyek dengan cadangan terbesar gas yang pernah akan dieksploitasi oleh Indonesia. Di laut dalam ya? Di laut dalam. Karena kan kalau di laut dangkal sudah ada mas sebelumnya yang lebih besar mas. Apa? Blok Mahakam. Oh iya. Yang di Kaltim. Ya. Blok Arun di Aceh. Oke. Dan juga Blok Tangguh di Teluk Bintuni, Papua Barat. Akan tetapi kan tidak di laut dalam seperti Blok Masela, Cak. Betul, kalau di dangkal kan sekitar 80 meter maksimal mas. Pertanyaan gua, Neng, Tang, berapa cadangannya? Total 18,5 triliun kaki kubik. Wow. Totalnya itu. Itu, Neng. Oke, Mas Ab dan juga Mas Icang, nanti kita akan bahas lebih jauh, kita ulik lagi lebih jauh terkait topik ini. Tapi sebelum itu saya akan menyapa terlebih dahulu ini sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita akan ngulik politik. Oh yeah. Baik sahabat ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, setelah menunggu hampir 3 dekade, proyek LNG Abadi Masela akhirnya resmi memasuki tahap pembangunan dan proyek energi senilai ratusan triliun rupiah atau puluhan miliar US dollar ini disebut-sebut sebagai salah satu tonggak menuju swasembada energi Indonesia. Tapi kemudian pertanyaan besarnya ini, kenapa proyek sebesar ini harus menunggu sampai 28 tahun baru direalisasikan dan apa sebenarnya yang menghambat proyek ini dan seberapa besar proyek Masela ini akan berdampak bagi Indonesia. Dan untuk mendiskusikan topik tersebut, tentu saja di studio ngutik sudah hadir dua teman diskusi saya, Mas Abdul Hakim dan juga Mas Tirdi Canggih. Mas Masela. Sehat nggak lo berdua? Sehat, insya Allah. Alhamdulillah. Ini kita akan bahas salah satu topik terkait dengan sektor ketahanan dari 3 ketahanan yang dicanangkan Prabowo Subianto. Oke. Kan Pak Prabowo itu sederhana. Sebagai negara berdaulat dan nanti tidak ringkih dan rentan untuk dieksploitasi negara asing atau pihak asing, kita punya ketahanan 3 sektor. Apa saja? 1, soal perut, ketahanan pangan. Dan itu untuk sektor beras sudah tercapai, Cak. Yang kedua, ini yang kadang-kadang belum banyak didiskusikan dan sebetulnya Pak Prabowo ingin betul mengepush semua kampus untuk segera mendiskusikannya. Masalah air. Dan yang terakhir adalah ketahanan soal biar kita tidak selalu didikte oleh negara-negara di luar Indonesia, ketahanan energi. Oke, Mas Ab dan juga Mas Icang, ini terkait dengan ketahanan energi nih. 28 tahun Indonesia menunggu pergantian presiden, sudah berganti menteri juga seperti itu ya. 6 kali presiden berarti. 6 kali presiden ya. Ada juga pergantian investor ya Mas ya. Dan akhirnya pada 16 Juli yang lalu ini sejarah mencatat kemudian terjadilah groundbreaking proyek LNG Abadi Masela di era kepemimpinan Presiden Pak Prabowo Subianto ini dilakukan. Pertanyaannya ini yang juga banyak sebetulnya ditanyakan begitu ya oleh masyarakat nih, oleh publik begitu. Kenapa proyek Masela ini begitu baru dilakukan sekarang setelah 28 tahun lamanya. Namun sebelum nanti pembahasan ke area situ begitu ya, saya ingin bertanya dulu nih, sebetulnya proyek LNG Abadi Masela ini proyek apa sih Mas? Iya, makhluk apa sih, Jang? Coba Jang, lu udah Jang. Oke, silakan Mas. Namanya kan LNG ya. Kalau kita alih bahasakan apa Mas? LNG itu Mas? Liquid Natural Gas. Itu adalah gas alam cair. Betul. Berarti produk utamanya adalah gas alam cair. Betul. Itu terjadi sepertinya di Blok Masela. Iya. Blok Masela ini sebenarnya adalah nama pulau Mas di Kabupaten Maluku Barat Daya. Namun nanti yang akan dibangun kilangnya itu bukan di situ Mas. Di mana? Tapi di Kepulauan Tanimbar. Ya kan, dia itu offshore, ditarik dari bawah gasnya berbentuk gas. Namun nanti akan dialirin ke pipa ke darat Mas. Diekstrak, didinginkan jadi cairan.
Itulah gas alam cair. Oke, Kan? berarti itu yang nanti akan diambil ke dalam dasar lautan itu masih berbentuk gas tuh Mas Masih ya? gas dengan kedalaman 800 meter, di sumur dengan kedalaman sampai 4.000 meter. Betul. 4 kilometer. Iya. Tapi juga nggak cuman LNG Mas, cairan juga nanti akan ada output lainnya juga. Oh iya, ada kondensat ya termasuknya ya. Betul. Tapi ya itu kalau dari segi penamaan agak unik ya. Karena ini nama pulau yang bukan nanti dibangun kilangnya. Oh. Kalau yang dibangun itu namanya Pulau Yamdena, Mas. Oke. Di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Oke. Itu sebenarnya yang di sebelah sini, agak ke timur. Kalau yang Masela agak di sebelah barat sedikit. Oh, sebetulnya nama Masela itu nanti malah bukan menjadi poros utama pembangunan kilangnya ya? Bukan. Itu kan udah dari tahun 96 Mas tendernya itu. Oke. Baru taken kontrak itu 98 November. Oke. Dengan Pak Habibie. Tapi Tapi memang baru diketahui cadangan gasnya itu besar sekali, Mas. tadi berapa ya? 18,5 triliun kaki kubik. Wow. Itu di tahun 2000-an ditemukan saat itu. Kalau dulu kan cuma survei seismik aja, Mas. Oh iya. Belum tahu berapa banyak. Betul. Di era Ibu Megawati. Oh, baik. Tapi setelah itu agak tidur panjang, Mas ya. Mungkin studi ininya agak lama. Baru hebohnya itu, Mas, di era Pak Jokowi. Oke. Tahun 2015. Tapi sebelum itu ada drama sedikit. Apa? Tentang konsorsiumnya, Mas. Ini dikelola sama siapa-siapa? Ya, ini kan bentuknya adalah PSC, ya. Project Sharing Kontrak. atau kontrak bagi hasil. Di awalnya itu yang memiliki saham ini gitulah ya, hak partisipasi namanya atau PI itu cuman Impact. Oh, cuma Impact aja? Awalnya. 100%? Iya. Impact ini perusahaan dari mana sih? Dari Jepang. Oh. Perusahaan migas Jepang terbesar. Oke. Tapi sekitar 23% sahamnya dipegang oleh Kementerian Industri dan Energi Jepang. Oh, berarti negara juga memiliki saham di Impact ya? Seperlimanya, Mas, lebih kurang. Oke, berarti mayoritas masih dimiliki publik. Oke. Ya. Tapi di tahun 2011 masuklah Shell, Mas. Oh. Dari Inggris itu. Oke. Dia itu mengambil hak partisipasi sebesar 35%. Dari Impact? Dari Impact. Oke. Jadi 65-35 Oke. oleh Impact sama Shell. Oke. Tapi ketika pandemi, Mas, itu tahun 2002 ya? 2020. Oh, 2020 ya? Itu dia mulai mundur, Mas. Kenapa mundur? Ya, karena mungkin ada pandemi dan kelamaan studi POD-nya, Mas. Plan of development-nya kelamaan. Oke. Ya kan? Cuman yang didahului dengan itu, Mas, tadi perdebatan terkait onshore dan offshore. Oke. 2016 itu adalah momentumnya ketika Pak Jokowi memutuskan itu proyek harus onshore alias di darat bangun kilangnya. Oke. Padahal sebelumnya sudah taken POD, Plan of Development. Iya. Itu dibangun offshore. Di tahun sebelumnya udah taken itu POD-nya. Semenjak itu harus onshore itu membengkak $5 miliar, Mas. Wow, iya. Kalau seandainya dibangun offshore berarti nanti kilangnya dibangun ngapung ya di laut ya. Di laut. Tapi ini kemudian kita tahu jarak dari blok yang akan dibor ke pulau yang akan dibangun onshore-nya untuk kilangnya. Itu kalau nggak salah 170 kiloan ya, 180 kilo ya? Sekitar segitu, Mas. Oke. Jadi karena mungkin nggak sesuai dengan skema pembiayaan dari Shell, Mas, akhirnya Shell mundur setelah itu dipesan oleh offshore. Karena itu selisihnya kan banyak, $5 miliar itu sekitar 100 triliun gitu kan. Oke. Tapi Shell agak keras kepala di sini, Oke. nggak mau melepas hak partisipasinya, Mas. Kenapa? Ya dia mungkin agak jual mahal. Oh iya. Akhirnya dia minta ya kalau mau itu dibelilah senilai $1,4 miliar. Lah, Yang mana itu 2 kali lipat dari harga dia belinya, Mas. itu baru gua mau ngomong. Terus di situ kita ribut tuh tahun 2023. Gue ingat waktu itu menterinya Pak Arifin Tasrif Oke. sampai jengkel sama Shell
ngancem untuk terminate kontrak. Oke. Itu kan bisa fatal, Mas. Oh iya ada dong. penalti segala macam. Dia udah tanda tangan kontrak tapi nggak bergerak. Betul, udah 3 tahun lebih nggak ada progres. Nah. Itu kan ada klausul di situ. Akhirnya Shell ngalah, Mas. Melepas itu ke Pertamina dan Petronas di bawah harga dia beli. Oke. Sekitar $650 juta. Oh, berarti gini ya. Tadi kan 100% dimiliki oleh Impact. Apex awalnya 98. 35% untuk partisipasinya diambil oleh Shell. Shell 2011. Akhirnya yang 35% ini dilepas sama Shell. Siapa yang kemudian mengakuisisi punya Shell nih? Pertamina dan Petronas. Oh, jadi sekarang yang 35% ini Pertamina dan Petronas. Yes, itu kan dibagi 20% Pertamina, Hulu Energi Masela. PHE ya. PHE. Sebagai anak perusahaan hulu yang dipercaya oleh Pertamina, nanganin pengeboran, eksplorasi dan lain-lainnya. 15%-nya itu Petronas Masela. Oke. Tapi itu kan jadi semacam blessing in disguise, Mas ya. Kenapa? Ya, kita jadi punya sedikit di situ masalahnya. Oh iya. Tadi yang 100% itu kan Intex, sama Shell juga 35%. Karena Shell ini berulah, Mas, jadi kita punya sedikit bagian di situ. 20% ya? Lumayan, Mas. Oke. Itulah blok Masela lebih kurang seperti itu. Dan tadi kan sempat disebutkan itu di lapangan abadi. Jadi gini, Mas, itu tadi blok Masela, Mas ya, keseluruhan wilayah konsesinya. 4.200 km persegi, 6 kali Jakarta lah ya. Iya, luas juga ya. Yes, dan itu lapangan adalah semacam apa, Mas? Area yang paling banyak gasnya, lapangan abadi namanya. Oh, jadi yang di antara 4.000 km persegi ini, yang paling banyak kandungan cadangan gasnya itu adalah dinamain blok abadi. Abadi itu senilai 6,9 triliun kaki kubik. Oh, berarti cadangannya itu hanya di lapangan abadi saja. Berapa itu? Sepertiganya? Sepertiga lebih dari total cadangannya. Wow. Ya kan? Dan ini nanti akan di situlah fokusnya, Mas, lapangan abadi itu. Dan ini baru akan habis ketika nanti sudah produksi dan dieksploitasi sampai hampir berapa? 25 tahun ya? Iya, dari kan kita perkiraan onshore itu 2030-an sampai 2055, Mas. Iya, gua mencatat nih, Jang. Kapasitas kan tadi berapa? 18,5 potensi gas. Potensi gasnya ya, triliun kubik feet ya. Kubik ya. Nah, itu untuk nanti produksi tahunnya, Neng, dan dihitung per hari gitu, sekitar 9,5 juta ton liquid natural gas atau LNG-nya per tahun tuh bisa dieksploitasi 9,5 juta ton. Terus untuk angka gas pipanya itu nanti kan dari dari bloknya akan dialirkan ke kilang yang di onshore itu sekitar 150 juta standar kaki kubik gas pipa per hari. Ini yang bentuk gas murni ya, berarti Iya. Kemudian yang ketiga itu juga ada kandungan kondensatnya. Kalau nanti sudah eksploitasi dan produksi, itu angkanya 35.000 barel per hari. Oke, tadi sempat gue lupa, Mas. Ngebahas kenapa harus dicairin itu, Mas. Karena ini soal kepraktisan sebenarnya. Jadi, kalau dicairkan itu berarti gas yang dari perut bumi itu, didinginkan sampai minus 162 Celcius, Mas. Oke. Itu dia menyusut volumenya 600 kali lipat. Oke. Jadi kalau kan kita nggak mungkin, Mas ya, masang pipa sampai Jepang sana, Mas. Oh iya. Seandainya yang beli Jepang ya. Harus disusutkan dulu. Jadi cairan itulah biar lebih praktis untuk didistribusikan. Oh iya. Makanya kenapa akhirnya dinamakan dengan LNG ya, Mas ya, liquid natural gas. Nah, itu yang kadang-kadang agak membuat kita rancu pemahamannya dengan LPG. Nah, itu, Mas, banyak pertanyaan, Mas. Itu sama nggak dengan LPG, Mas? Nah, inilah bedanya. LPG itu kan kepanjangannya liquid petroleum gas. Jadi bahasa Indonesianya apa itu, Janya? Cairan bensin gas. Nah, cairan bensin, ada bensinnya, petroleum kan. Petroleum kan bensin, petroleum. Bedanya dengan LNG, bedanya di huruf tengahnya tuh. N. P petroleum dan N natural. Ya. Jadi petroleum gas itu biasanya diambil dari fosil-fosil penghasil crude, Cang. Minyak mentah. Jadi dia tergabung dalam minyak mentah itu. Nah, itu nanti di lifting bentuknya udah
cair. Nah, yang kayak begini-begini yang paling kaya Timur Tengah. Kayak memproduksi LPG itu ya? Iya, makanya kemarin ketika Hormuz ditutup, gitu, kita mengalami sedikit distraksi goncangan, disrupsi dan atau turbulen lah dalam aviasi gitu terkait dengan pasokan LPG, dan itu juga menjadi bahan bakar salah satunya plastik. Itu plastik juga kita agak cukup terkendala itu, Cang. Banyak pabrik plastik di Indonesia yang kolaps tuh. Itu kemudian membuat harga plastik nasional kita naik 200% tuh. Dua kali lipat kan? Dan itu akhirnya kita agak cukup rancu. Nah, kalau LPG diproduksi mayoritas barengan dengan crude, minyak mentah. Nah, kalau natural gas itu adalah gas alam yang bentuknya gas. Untuk kemudian agar ini mudah dibawa-bawa, maka kemudian butuh konversi untuk diubah dari bentuk gas menjadi benda cair. Nah, nanti yang akan dibangun di Saumlaki itu, apa nama pulaunya tadi? Yamdena itu adalah konversi untuk yang dari gas ini menjadi cair. Buat apa? Nanti kalau dikapalkan mudah, diangkut lewat truk juga mudah. Sehingga inilah beda utama secara sederhana, bukan dalam definisi kimia, antara LPG dan LNG. Kalau LPG kita punya ada, tapi kualitas LPG kita tidak sebagus LPG dari Timur Tengah. Makanya untuk kebutuhan LPG yang sekarang ini ibu-ibu sangat tergantung itu, yang gas melon itu, yang masak ya. Itu semua kebutuhannya mayoritas diimpor. Kalau untuk cadangan gas kita cukup luar biasa. Salah satu yang raksasa di laut kedalaman ya blok Masela. Diharapkan nanti untuk komposisinya akan bisa diatur. Kita bahas itu untuk di segmen berikutnya. Itu dia, Mas Icang begitu ya, terkait dengan pembangunan di Blok Masela ini, pemerintah rasanya begitu ya, sangat serius sekali mendorong proyek ini. Kemudian pertanyaannya, memangnya seberapa besar nih Mas proyek Masela ini akan berdampak bagi Indonesia? Nanti kita akan jawab di segmen yang selanjutnya ya. Di segmen ini kita harus jeda terlebih dahulu. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Oh yeah! Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh yeah! Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, di episode kali ini kami akan membahas kembali ini terkait dengan topik yaitu pembangunan dari LNG di Blok Masela, dan saya akan mendiskusikan topik tersebut dengan Mas Aap dan juga Mas Icang. Kita lanjutkan kembali nih Mas Aap dan juga Mas Icang pembahasan terkait topik Blok Masela ya. LNG Abadi Masela ini kan bukan hanya proyek migas biasa nih Mas, nilai investasinya juga kan mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. 21 USD. Miliar. 21 miliar US dollar. Iya, dan kalau juga kita konversi ke rupiah 376 triliun Mas. Iya, dengan angka yang 18.000 sekian nilai kurs kita ya 376 sampai 378 triliun rupiah. Iya, proyek yang sangat besar sekali nilai investasinya begitu ya. Kemudian ini juga proyeknya diproyeksikan nih Mas menjadi salah satu proyek energi terbesar di Asia. Lalu pertanyaannya, apa ini dampaknya terhadap ketahanan energi tanah air seperti itu? Tapi sebelum menjawab ke sana, yang kemudian saya ingin tahu terkait dengan pembangunan yang akan dilakukan di Blok Masela ini seperti apa sih Mas? Mungkin boleh diurai nih oleh kalian. Itu menarik ya. Kan nilai investasinya sampai 21 miliar US dollar, Jang. Ini mau pakai buat apa uang sebanyak itu ya? Betul. Kalau kita lihat, gua akhirnya sebelum gua jawab apa aja yang dibangun, gua agak kepikiran gitu nih. Gimana Mas? Kan ini prosesnya berapa tahun tadi? 28 tahun. Ini impact kan proses penandatangannya ya, Pak sama Pak Habibie itu. Iya 97 ya? 98 98 ya? Cang, 28 tahun. Itulah. Sementara Shell yang cuman masuk 2011 tuh hengkang tahun 2023. 12 tahun dia nggak tahan. Nah,
Di sini gue ngelihat Jepang ini satu mas, sangat sabar mas. Itu kan CEO-nya kan Takayuki Ueda kan. Takayuki Ueda. Kemarin dipuji Pak Prabowo. Oh iya itu pidatonya bahasa Indonesia ya. Patah-patah tapi meskipun itu gue sempat lihat foto beliau waktu era Pak Jonan mas. Waktu itu lagi penataan head of agreement ya. Oke. Apa yang lu lihat? Masih agak seger lah. Oh mudah ya, masih sangat mudah ya. Yang paling baru mas, udah botaknya udah lumayan mas. Oh yang kemarin pas pidato ya? Pas pidato itu 8 tahun itu. Jadi yang pertama gue lihat Jepang sangat sabar. Tapi ternyata gue cek kenapa ya sabar itu. Kenapa? Ternyata mas, Inpex itu udah terlibat di proyek migas kita dari tahun 60-an. Wow. Kalau Mas Neng Tia itu pernah dengar Blok Mahakam, itulah awalnya. Oke. Bahkan di awal-awal dia sempat bikin perusahaan namanya Northern Sumatra Offshore. Namanya Northern Sumatera? Iya, tapi proyeknya bukan di Sumatera. Yang kedua itu sempat di Natuna Selatan, Mas, tahun 70-an. Sempat juga di Berau tahun 2000-an. Jadi sepertinya sudah terbiasa sama orang Indonesia. Sudah sangat paham ya. Dan agak maklum mungkin ya orang Indonesia. Kalau Shell mungkin kayak nggak sabaran, terus juga nggak sesuai skema pembiayaan, akhirnya cabut lah. Pengen untung cepet aja. Bisa jadi. Oke, kalau di sosial media nih Mas, ramenya begitu ya mereka memberikan komentar begitu. Katanya kalau misalnya Jepang yang pegang mau percaya Mas, gitu ya. Gitu. Berarti kualitasnya bagus nih. Iya, gitu. sempat juga gini Mas, ada pertanyaan tadi dari Krumutik ya. Itu gimana keamanannya Mas? Secara seismik geologis. Kita tahu lah Mas, Jepang ini kan ahlinya gempa Mas. Oh iya. Negara gempa nomor 1 mungkin. Iya, padahal di sana nuklirnya banyak, gempa juga banyak tidak bocor ya. Sudah dihitung semua. Iya. Di Plan of Development sudah ada mitigasinya juga. Dan saya juga sempat cek apakah ada proyek migas bawah laut yang terganggu karena gempa, itu hampir-hampir jarang Mas. Paling ada beberapa, itu pun mungkin diubah desainnya. Mereka sudah menyiapkan semua mitigasinya. Oke, Mas Icang, ini kolaborasi dari Inpex. Kemudian tadi ada PHE ya. PHE Masela. Sama juga ada Petronas Masela. Nah, kemudian yang akan dibangunnya apa nih Mas? Nah ini kan gue tadi mikir ya. Investasi 21 miliar US dollar. Setara dengan 376 triliun. Nah, gue akhirnya mencari-cari itu. Apa aja sih nanti fasilitas yang akan dibangunnya. Ini gue catat sudah. Jadi untuk Blok Masela ini bukan hanya pembangunan sebuah kilang LNG aja, mengkonversi gas menjadi liquid atau menjadi cair. Tapi proyeknya itu hampir banyak faktor yang akan dibangun. Nomor 1, jelas, ngebor sumur Jang. Jadi sumur dan fasilitas produksi. Yang produksinya nggak sederhana. Bawah laut dengan kedalaman 800 meter. Dengan kedalaman sumur 4 km ya? 4.000 meter. 4.000 meter untuk ngebor ke dalamnya. Nah, dengan ini tentu ini fasilitas yang tidak sederhana. Butuh teknologi cukup memadai. Dan sebetulnya untuk teknologi-teknologi ini di Pertamina sudah sangat mumpuni, Jam. Sudah sangat mumpuni, akan tetapi memang untuk pengalaman kedalaman 800 meter di bawah laut ini kita belum ya. Belum sepenuhnya cukup berpengalaman gitu. Yang kedua, jelas nanti jaringan kabelnya, jaringan pipanya, risernya, flowing line bawah lautnya. Kenapa? Kan tadi udah dibilang sama Mas Icang tuh. Blok Masela ini itu ada dari pembangunan kilang onshore-nya itu 180 km jaraknya. Ke Pulau Yamdena itu. Ke Pulau Yamdena. Tentu karena ini nanti akan dibangun onshore, maka perlu dibangun jaringan pipa. Dan ini teknologi yang tidak sederhana. Nah untungnya ya, jarak dari Blok Masela ini dibandingkan dengan ke Australia, ke Yamdena aja, itu masih kalau itu kan 180 kilo ya. Kalau kita bandingkan ke Jakarta, jauh Mas. Jauh. Bahkan ke Kupang itu Mas, dari Masela 800 km. 800 km. Darwin 400 km. Nah, separuhnya. Artinya jaraknya jauh lebih dekat dengan Australia. Nah, ini kan tentu karena ini di tengah-tengah laut, butuh pembangunan yang kedua, jaringan kabel, pipa, riser, kemudian dan flowing bawah laut. Ini teknologi di Indonesia juga Pertamina sudah punya. Terutama di tenaga-tenaga anak perusahaan services, salah satunya PT Nusa di situ, yang sangat terkenal dengan seismiknya dan pipeline-nya, Cang.
gitu. Yang ketiga, fasilitas produksi terapung. Meskipun nanti Jang sudah membangun fasilitas untuk koneksi gasnya ke onshore, itu floating facility-nya juga harus tetap dibangun. Untuk apa? Nanti ngebor, maintenance, agar pemeliharaannya nanti tetap produksinya bisa berjalan dengan baik. Yang berikutnya tentu kalau memungkinkan nanti ini kita ekspor Jang, pipa ekspor gas dari laut menuju darat yang tadi itu. Kemudian ada kilang LNG darat. Nah inilah yang nanti rencananya akan dibangun di Pulau Yamdena tadi itu, yang ibu kotanya Saumlaki ya. Tapi itu kilangnya nggak di Saumlakinya Mas. Di mana? Di Kecamatan Tanimbar Selatan. Nah, itu sekitar 20 km dari Saumlaki. Saumlaki ya. Karena lebih dekat menjorok ke arah Maselanya kan itu. Akhirnya fasilitas lain yang akan dibangun itu adalah tangki penyimpanan dan fasilitas pengapalan tadi, Jang. Jadi tadi kalau dari gas kita kompresi ke cair itu menyusut berapa banyak tadi itu? 600 kali, Mas. 600 kali. Ya. Nah, itu nanti fasilitasnya, teknologinya harus dibangun secara memadai. Tentu kemudian fasilitas gas pipa untuk kebutuhan domestik kan nanti rencananya produksi ini 60% akan diperuntukkan oleh domestik dan sekarang peruntukannya sudah banyak yang akan nangkep tuh, Cang. Iya, off-takernya kan dari BUMN sendiri, Mas. Apa aja? PLN. Pembangkit listrik kan. Pupuk Indonesia. Urea ya. Betul. Yang ketiga PGN sendiri. PGN sendiri, gas negara sendiri. Nah, yang paling penting, ini yang menjadi diskursus antara akan mengurangi profit penuh nih, Cang. Pembangunan sistem CCS. Itulah, ini isu yang cukup seksi, Mas ya. Karena ini dianggapnya sebagai terobosan inovasi untuk go green. Itu kepanjangan dari Carbon Capture Storage atau penangkapan penyimpanan karbon. Nah, gimana itu cara kerjanya tuh? Itu jadi nanti emisi karbon ditangkap, Mas, lalu diinjeksi ke dalam bawah tanah geologis. Jadi dibalukin ke perut buminya ya? Itu menelan ekstra investasi 1,4 miliar dolar. Wow, yang gerus margin. Itu lumayan loh dari total 5%. Tapi somehow ini Jepang juga happy-happy aja, Mas. Karena kan memang Jepang, Korea, Mas ya, memang mereka lebih suka dengan LNG daripada mungkin batu bara sama minyak bumi, Mas. Kenapa? Lebih clean. Emisinya itu, karbonnya itu sekitar 1/4 lebih rendah dari fosil lain. Dan kedua, ini gue juga baru tahu, Mas, itu untuk pembangkit listrik itu lebih fleksibel. Kalau batu bara itu kalau dia itu loadnya naik turun, itu akan lambat. Tapi kalau untuk output nanti pembangkit, dia bisa dinaik turunin outputnya itu bisa lebih smooth. Itulah kelebihan dari LNG katanya. Dan ini kayaknya juga akan lebih banyak dipakai sendiri sama Jepang kayaknya ya? Bisa jadi. Mungkin kalau dia mampu bikin pipa, akan dibikin sampai ribuan kilometer harusnya itu, kan, biar lebih praktis kan. Tapi akhirnya ya udah kita bikin LNG supaya bisa untuk dibawa-bawa lewat kapal itu. Iya. Nah, semua fasilitas itu tadi, Neng. Tadi kan sudah kita sebut tuh, ini hanya untuk memfasilitasi produksi berapa tadi? 9,5 juta ton LNG per tahun. Kemudian 150 juta standar kaki kubik untuk gas pipa per hari. Per hari. Dan kemudian untuk 35.000 barel kondensat per hari. Nah, ini nanti fasilitas-fasilitas itu akan disiapkan. Nah, banyak pertanyaan kan kemudian. Kapan ini akan mulai operasi ya? Operasi gitu. Nah, dari yang gua rangkum, gua cari-cari informasinya, pembangunan yang sudah diawali dengan peletakan batu pertama oleh Pak Prabowo secara seremoni kemarin itu 16 Juli ya. 16 Juli yang kemudian Pak Prabowo juga mengapresiasi siapa tadi? CEO-nya Takayuki Ueda, agak cukup sulit kita melafalkan ya, karena sudah bisa berbahasa Indonesia, cukup jarang kata Pak Prabowo. Ada yang bisa berbahasa Indonesia, CEO perusahaan asing yang kemudian cukup rela mau mendalami bahasa Indonesia, dan ini akhirnya meningkatkan kita lagi tidak menjadi bangsa inferior gitu ya. Nah, itu diapresiasi oleh Pak Prabowo. Ini akan mulai groundbreaking sudah kemarin 16 Juli, dan ini nanti akan dibangun selama 4 tahun ke depan, Cang. Jadi selama 4 tahun ke depan ditargetkan oleh Pak Prabowo untuk produksi sebisa mungkin 2029 sudah mulai dilakukan, atau paling ujung 2030.
sehingga nanti diproyeksi pembangunan untuk kilang LNG onshore di Pulau Yamdena ini akan beroperasi dan mulai berproduksi tahun 2030. Nah ini yang kemudian kalau kita lihat sequence-nya, groundbreaking 16 Juli, kemudian nanti tahun 2029 sudah melakukan produksi, sehingga kita harapkan di 2030 untuk kebutuhan LNG nasional itu kemudian sudah bisa di backup dari blok Masela. Meskipun ini yang memproduksi adalah perusahaan terbesar energi Jepang, akan tetapi peruntukan utama hasil produksi 60% nanti untuk domestik, yang tadi untuk listrik, PLN, untuk gas negara sendiri, PGN, bahan baku industri, petrokimia, yang Pak Prabowo kemarin untuk pupuk ini cukup mentereng pamer, Jang. Sekarang itu Australia sudah minta untuk pupuk urea itu ke Indonesia. Dan jika kemudian nanti ini bisa diproduksi untuk kebutuhan dalam negeri, ya tentu ini poin plus yang cukup luar biasa bagi lagi, Mas, mungkin Indonesia. Besar industri ya, tapi itu juga LNG buat bahan bakar kapal tanker banyak. Oh iya, betul. Sama alat berat. Memang kan kalau untuk mobil kecil belum bisa, Mas ya. Karena apa? Tankinya mahal. Oh iya. Tapi di beberapa sektor sudah bisa dilakukan tuh, Cang. Iya. Kalau kita naik bus yang ada tulisan BBG. Oh iya. Nah, itu bahan bakunya salah satu yang di blok Masela itu natural gas. Tapi dia kemudian pakai konversi kompres yang namanya CNG, kompres natural gas. Dan itu di bus sudah kita pakai, di taksi juga sudah. Taksi beberapa sudah melakukan konversi untuk bahan bakar gas. Nah ini juga nanti cadangan kita sebesar itu ada konversi, Cang, dari LPG. Tadi kan udah kita terangkan nih, LPG ke CNG, di mana sekarang teknologinya sedang dibahas karena memang cadangan natural gas kita cukup luar biasa, Cang. Tapi lagi-lagi kan kemarin hebohnya apa, Mas? Isu keamanan kan. Nah itu. Nah isu keamanan ini sebetulnya di Cina sudah cukup mapan teknologinya. Apalagi nanti seandainya konversi ini kan sekarang dalam proses pengujian nih untuk transisi dari LPG ke CNG. LPG kita akan terus tergantung untuk impor dari terutama Timur Tengah. Meskipun kita punya sendiri, tapi kualitas kita tidak sebagus Timur Tengah. Tapi kalau untuk cadangan natural gas, kita melimpah ruah. Salah satu yang akan kita bangun 4 tahun ke depan ini adalah cadangan natural gas terbesar kata lu di Asia. Dan ini adalah dalam sejarah eksplorasi dan eksploitasi energi Indonesia menjadi yang terbesar di laut kedalaman 800 yang nanti ngebornya butuh 4.000 meter. Tentu dengan cadangan-cadangan yang semacam ini akan cukup mampu membuat rencana rute kemandirian energi bisa tercapai. Dan satu lagi gue tambahkan, Jang, cekungan-cekungan yang semacam itu, menurut data dari Menteri SDM masih ada 108 cekungan yang sama yang kandungan minyak dan gasnya melimpah. Ini beruntung nih, Impact yang menemukan, kemudian kita masih bisa partisipasi. Kemarin baru di sebelah Ataka, Jang, salah satu Kaltim, Eni juga baru menemukan cadangan gas gede banget, tapi tidak sebesar Masela. Itali itu ya. Perusahaan Itali. Nah yang kayak begini-begini, akhirnya kita harus mulai paham rute energi besar ini untuk kemandirian energi. Nah, konversi antara lain dari LPG ke CNG, kenapa? Cadangan yang paling melimpah ruah di negara Indonesia ini salah satunya adalah natural gas. Oke, Mas Icang, ini kan groundbreaking memang menjadi tonggak penting begitu ya. Kemudian proyek ini akan dijalankan. Namun kan perjalanan proyek ini juga masih panjang. Tadi Mas Al bilang butuh waktu 4 tahun. Kemudian proyek ini akan bisa dirasakan begitu ya.
oleh masyarakat. Untuk di segmen yang selanjutnya kita akan bahas nih Mas terkait dengan rencana besar dari Presiden Pak Prabowo Subianto terkait dengan ketahanan energi nasional nih Mas Ab dan juga Gua udah Mas bikin Ica. catatan nih. Siap. Saya Nanti mau disampaikan. lagi yang belum kita bahas. Apa? Multiplier effect. Oh iya. Indonesia Timur umumnya khususnya Maluku dan Tanimbar. Termasuk Jang, nanti kenapa ada tarik ulur antara pembangunan kilang ini onshore dan offshore? Ya. Oke, nanti kita akan bahas di segmen yang selanjutnya ya, Oke. Mas Ab dan juga Mas Icang, sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan kembali. Pastikan tetap di Ngutik, Ngulik Politik. Oh iya. Sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kembali lagi di Ngutik. Ayo kita ngulik politik. Oh iya. Baik sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinfo TV, kita saat ini tengah berada di penghujung segmen Ngutik di episode kali ini dan saya akan kembali bersama dengan dua teman diskusi saya, Mas Aab dan juga Mas Icang. Mas Aab, Mas Icang, yuk kita lanjutkan kembali. Lanjut terus. Pembahasan terkait dengan blok Masela. Ini kan LNG Abadi Masela, proyek yang sedang serius sekali didorong oleh pemerintah. Dengan nilai investasi yang mencapai tadi ya 21 miliar dolar Amerika Serikat. Nah lalu kemudian pertanyaannya ini Mas Aab dan juga Mas Icang seperti itu ya. Apa dampaknya ini terhadap ketahanan energi Indonesia? Namun sebelum itu saya juga ingin tahu begitu ya. Karena kan terkait dengan proyek LNG Masela ini begitu ya Mas Icang. Ini adalah salah satu isu yang paling penting dalam cerita Masela, yaitu adalah salah satu penyebab proyek ini tuh molor bertahun-tahun kabarnya karena perdebatan onshore versus offshore. Oh iya, seperti iya, itu. iya. Nah, mungkin Pelik itu. boleh, kenapa pembahasan ini tuh pelik sekali seperti Iya, itu. Nah, iya. kenapa tuh penyebabnya Mas Itu Icang ya? kita kembali ke era tadi itu Mas ya, Menko Maritim almarhum Rizal Ramli. Oh iya. Karena beliaulah yang paling keras Mas menyuarakan ini harus onshore atau di darat. Oke. Tadinya udah selesai POD-nya, of development-nya itu di offshore. Oke. Memang lebih efisien secara bisnis Mas. Iya. Namun ini tidak akan menghidupkan ekonomi di kawasan dekat situ Mas. Oh iya, nggak akan berdampak nyata ya Dampak nyata. bagi wilayah Dan terdekat. itu gue masih ingat Mas Ab Neng Tia sangat keras perdebatannya. Termasuk waktu itu dengan Sudirman Said SDM yang memang waktu itu lebih mungkin memilih apa ya Offshore ya? Dan juga Mas ekonom senior almarhum Faisal Basri Oh iya. sempat mengecam waktu itu almarhum Rizal Ramli. Iya, kalau nggak salah almarhum Bang Faisal Ya. mengharapkan untuk pembangunan offshore ya. Offshore karena itu ketika nanti diubah menjadi onshore mengibaratkan adanya adalah ketidakpastian hukum investasi. Oke. Tapi ya berkat kengototan Rizal Ramli Mas, akhirnya ini onshore kan. Dibangunlah nanti bukan di Saumlaki, di itu Kecamatan Tanimbar Selatan. Oke. Nanti Mas itu diperkirakan akan menyerap paling tidak ya untuk fase konstruksi saja 12.000 tenaga kerja Mas. Wow. Setelah operasi nanti akan ada penambahan sekitar hampir 1.000 tenaga kerja. Oke. Kalau multiplier efeknya 36 ribuan tenaga kerja. Wow. Ya ini, Cang, sorry gue potong. Inilah sesungguhnya pembangunan yang bisa menyerap angkatan kerja, Cang. Betul, dan kan otomatis Mas ya, kalau membangun proyek besar butuh apa Mas? Jalan yang bagus, ya kan? Infrastruktur, Dermaga, iya. pelabuhan, listrik, Oke. dan juga transfer teknologi dan pengetahuan. Oke. Kemarin sudah Mas, Pak Bahlil minta langsung ke Pak Weda Oke. untuk paling tidak prioritas untuk tier 1 pekerja Mas. Oke. 30% dari penduduk lokal. Oke. Dan itu sudah dimulai Mas dengan apa? Mengirimkan putra daerah ke Poltek di Cepu Mas. Oke. Poltek Migas Cepu itu untuk nanti mulai transfer knowledge ya. knowledge. Jadi inilah menurut gua Mas ya sebuah legacy dari Pak Rizal Ramli. Oke. Karena kalau nggak ngotot Mas, ini offshore. Oke. Jadi apa ya? Efek gandanya ini nggak akan sampai ke warga lokal. Oke. Nggak cuman di Saumlaki sekitarnya, juga di Maluku Barat Daya juga Mas. Oke. Nanti akan efeknya adalah konektivitas lebih apa ya menyatu. Iya, dan apalagi pembangunannya tadi kan dari pusat kota, ibu kotanya kan Saumlaki itu. Saumlaki. Kemudian nanti fasilitas untuk pembangunan kilangnya kan
Jaraknya kalau nggak salah agak 27 kilometeran. Tentu infrastruktur dari pusat kota langsung ke 27 kilo itu pasti bagus. Ya, sudah waktu itu diwanti-wanti, ini jangan sampai ganti rugi, ganti untung. Itu kan sebagian hutan Mas ya. Makanya nanti mereka ini akan diberikan ganti rugi yang layak Mas ya. Yang memadai lah. Memadai gitu. Jadi inilah menurut saya sih ini Neng Tia. Legasinya Pak Rizal Ramli yang ngotot itu. Tapi ya memang itu ongkosnya Shell hengkang. Tapi kita jadi masuk lewat Pertamina dan Petronas. Dan kita bisa berpartisipasi. Betul. Blessing in disguise. Iya, Mas Icang, terkait dengan proyek LNG Abadi Masela ini, kemudian pertanyaannya adalah apa ini dampaknya terhadap ketahanan energi Indonesia? Kalau menjawab pertanyaan itu kan kita harus menjawabnya makro, Jang. Kalau sejak Pak Prabowo dilantik, ada narasi besar terkait dengan kita ketahanan itu sudah disangkut pautkan dengan kedaulatan negara. Jadi kita ingat banget ketika Pak Prabowo dilantik Oktober 2024 ya, itu salah satu yang akan terus didorong adalah kita harus menjadi negara yang berdaulat minimal di 3 sektor: kedaulatan pangan, kedaulatan air dan kedaulatan energi. 3 kedaulatan ini harus segera bisa diwujudkan dalam rangka agar kita tidak lagi mudah dan rentan serta ringkih didikte oleh negara asing. Ini yang gue lihat narasi besar Prabowo sejak dilantik menjadi presiden. Kalau gue simplifikasi, gue sederhanakan gitu ya. Kalau gue sederhanakan, gue ringkas, nih gue bikin catatan sederhana aja terkait dengan rute besar kemandirian di energi, Jang. Itu ada 2 rute, Neng. Gimana tuh, Mas? Yang nomor 1 itu Pak Prabowo ingin sangat mengurangi ketergantungan terhadap impor minyak dan BBM dalam jangka pendek dan menengah. Jang, kebutuhan minyak energi kita dalam negeri per hari berapa? 1,6 juta barel. 1,6 juta barel. Neng, produksi crude kita untuk di dalam negeri cuma berapa? 600 ribuan. 600 ribu barel per hari. Artinya kita masih butuh untuk impor berapa? 1 juta barel per hari. Ini sebetulnya langkah yang ingin segera dipangkas oleh Pak Prabowo. Itu langkah pertama. Langkah kedua, mengubah struktur energi nasional menuju listrik. Makanya Pak Prabowo ini sekarang lagi panel surya lagi digalakkan betul tuh, Jang. Dan energi terbarukan dalam jangka panjang. Apa terbarukan? Fosil terbarukan nggak, Jang? Enggak. Kemudian gas? Sama, itu kan dari plankton juga tuh, Mas. Yang paling besar cadangan gas kita yang pernah ditemukan di mana? Di tadi itu Bontang ya. Bontang. Sekarang udah habis apa belum? Sudah mature field. Iya, sudah mature field. Artinya sudah sumur yang tinggal sisa-sisa korek kalau ingin mendapatkan itu. Sumur tua lah ya. Sumur tua. Dan ini kemudian temukan lagi. Pertanyaannya, di Bontang bisa direcovery nggak? Nggak bisa. Itulah kenapa kemudian ada rute dari Prabowo Subianto untuk segera melakukan konversi bahan nabati menjadi energi. Apa? Kelapa sawit. Biofuel. Kemarin sudah kita bahas tuh B50. B50 itu artinya dalam 1 liter 50% dari biofuel, dari nabati. Itu bisa terbarukan. Kapanpun bisa kita tanam ulang. Bahkan kalau Pak Prabowo itu bercanda, kalau bisa 100% tuh. Iya kan, sawit kan tanamnya 2 minggu sekali, Mas. Iya, 2 minggu sekali kalau sudah berbuah ya. Bensin kan miliaran tahun gitu. Nah, bentuknya, sudah miliaran tahun. Kalau kemudian kita eksploitasi habis kan, Cang? Nah, dari sektor ini, gue bisa mendapatkan gambaran utuh gitu, Cang. Dalam konteks kemandirian energi ini tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan domestik, tapi ini juga menyangkut kedaulatan negara. Pak Prabowo sepertinya ingin segera melangkah dari kita negara yang dulu sempat menjadi produsen minyak terbesar salah satu di dunia, Jang ya. Salah satu, Mas, terbesar dulu. Terbesar dia di dunia tahun 60-70-an ya. 90 2000 awal masih, Mas. Masih ya. Sekarang kita menjadi salah satu negara importir terbesar di dunia. Dan sudah begitu, kalau kemarin kita diskusi sama Mas Icang, harga minyak volatil gitu ya, giliran naik cepet banget kita ikut naiknya. Giliran harga minyak turun sekarang di 70-75 ribu barel per hari, harga kita segera turun, Jang.
Karena kita belinya lewat broker. Nah, yang kayak begini-begini kan membuat hidup bangsa ini rentan. Bayangkan sekarang dengan B50 saat ini Indonesia sudah berhenti untuk impor solar, Jang. Ya. Ini kenapa kemudian Pak Prabowo sekarang lagi mendorong total untuk campuran etanol 20%. Sehingga nanti kebutuhan kita untuk impor di sektor bensin bisa kita yang kurangi. Dari tebu itu ya? Betul, dari tebu, dari jagung, dan dari singkong. Ini jenis tumbuhan yang kita lempar aja nggak usah kita rawat, tumbuh loh. Terbarukan. Nah, kita juga berharap nanti LPG, Jang, dengan kita menemukan cadangan sebesar gas blok Masela ini segera juga bisa dikonversi untuk menjadi CNG gitu. Kenapa? Oke lah, mungkin nanti investasi di pertamanya akan mahal, akan tetapi dalam jangka panjang ini akan sangat menjadikan Indonesia kuat, mandiri secara energi dan tidak lagi mudah untuk didikte oleh mereka produsen-produsen minyak dan gas dunia. Apapun yang terjadi, seandainya perang terjadi, Selat Hormuz ditutup 100 tahun pun kita tetap hidup, Jang. Dan ini Mas, tambahan lagi, LNG ini dibandingkan minyak bumi lebih nggak volatile harganya. Nah, kan lebih stabil kan? Lebih stabil. Oke. Nah, bentar, volatile itu apa ya? Lebih nggak naik turun ya harganya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya. Yang itu naik turunnya nggak bisa kita prediksi secara pasti. Ya, itu volatil ya. Volatil. Oke, Mas Abdan juga Mas Icang. Kita sudah mendekati akhir segmen nih di episode ini begitu ya. Mungkin untuk menutup ada kalimat closing? Kalau dari saya tadi, Mas Afan sempat bilang ya, kita terbesar. Itu bener loh. Kita itu Mas baru disalib sama Qatar tahun 2006 Mas. Tahun 2006 ini ya? Baru-baru aja. Menurut gua ini momentum sebenarnya. Dan gua cek Mas di pemberitaan, ini agak kompak kita Mas. Apa? Nggak cuma pemerintah maupun oposisi itu positif semua. Misalkan kayak ekonomi indef, yang biasanya sama kita keras ya. Pemerintah sama keras pemerintah itu juga positif. Sebagai momentum kita kembali ke peta gas global. Jadi di sini gue sih melihat ini momentum yang baik sekali bagi Indonesia untuk kembali berkiprah di produksi gas global, yang mana kita itu tahun 90-an sampai 2006 produsen terbesar gas dunia. Iya. Kita itu baru-baru aja Mas 20 tahun ini disalib sama Qatar, dan tahun lalu aja gas kita itu turun 18%. Jadi inilah momentum kita untuk rebound lah istilahnya, untuk gas global dunia. Oke, Mas Ab, sedikit mungkin ada kalimat closing. Kalau gua nggak tahu ya, gue merasa bahagia aja nih dengan kemudian segera groundbreaking penemuan untuk pembangunan blok Masela ini dari gas menjadi LNG yang nanti tentu secara dampak terhadap saudara-saudara kita di timur, karena ini dibangun onshore tentu akan sangat berdampak, Jang. Lo tadi udah bilang ini akan berimplikasi terhadap tenaga kerja yang job creation itu di sinilah utama Mas. Bentuk aslinya kan di situ. Nah, gue sangat bahagia di tengah beberapa tahun terakhir yang tahun 90-an kita menjadi produsen gas terbesar di dunia. Tiba-tiba kemudian kita sering dengar dalam 10-15 tahun terakhir itu yang ada di Pertamina, yang ada di perusahaan yang bertanggung jawab total terhadap gas kita itu cuma korupsi, mafia dan lain-lain. Tiba-tiba dalam situasi ini ada sesuatu yang menurut gua, Cang, agak cukup membelalak. Gila ini. Good news ini, Mas. Good news ini. Dan gua nggak tahu, gua cukup bahagia dengan groundbreaking ini, peletakan batu pertama secara informal yang dilakukan Prabowo Subianto. Mudah-mudahan ini betul-betul diikuti dengan detail-detail kerjaan lapangan secara pasti, Cang. Tapi itu di situ gue gak terlalu khawatir, Mas, karena operatornya Intex Jepang. Kita cukup percaya ya. Itu orang Jepang ini kan listriknya tinggi, Mas. Iya. Insya Allah lah. Insya Allah ya. Dan mudah-mudahan ini nanti akan menjadi titik tonggak balik, kalau pinjem bahasanya Mas Icang, rebound kita dari tahun 90 masih menjadi produsen gas terbesar di dunia. Setelah nanti itu diproduksi, kembali kita menjadi... Mana tahu nanti ada penemuan gas baru, Mas? Sepertinya kalau udah seperti ini, Pertamina akan semangat lagi nih, Jang. Oke, kalau dari saya nih Mas Ab dan juga Mas Icang ya, untuk menutup episode kali ini dari Masela,
kita belajar satu hal nih, Mas Ab dan juga Mas Icang. Ini Indonesia bukan kekurangan sumber daya, tetapi seringkali kekurangan keberanian mengambil keputusan dan menjaga konsistensi. Nah, semoga kali ini begitu ya, berbeda. Penantian 28 tahun ini benar-benar akan menjadi awal, bukan sekedar seremoni. Dan akhirnya Indonesia ini akan berani untuk menengadahkan kepala di negara-negara asing. Oke, Mas Ab dan juga Mas Icang, itu tadi akhir dari pembahasan terkait dengan blog Masela ini, begitu ya. Bagi sahabat Ngutik dan juga pemirsa Sinpo TV, saya mau mengajak Anda sekalian bagi yang ingin kembali menyaksikan tayangan kami, yuk langsung saja kunjungi kami di sosial media kami Skala Survei Indonesia SSI Official. Dan akhir kata, kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam ngutik. Kita sudah selesai ngulik politik. Oh yeah. Berkolaborasi dengan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Agar tidak tertinggal video-video kami selanjutnya, yuk jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan untuk berdiskusi, silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar ya.